Salam. Shalom, Selamat silakan Bang. siang. Nyalakan kamera dulu, silakan. Selamat siang Bang. Oke, bentar ya. Ya, silakan. Halo, Iya, iya. Ini. belum kelihatan. Bang. Salam. Oke, shalom. Ya, saya tanya dulu Bang. Saya tanya dulu kepada Abang nih Bang. Apakah Abang ini Islam atau Kristen? Saya seorang Kristen dan melayani di satu jemaat lokal di Gereja Betel Indonesia. Oke, baik. Gereja Betel. Oke, saya tanya dulu sama Abang Bang. Abang melihat ada dua gambar begini yang saya sandingkan ya. Di sini ada gambar seseorang yang dia begini begitu berdoa ataupun menghormat ataupun sujud begitu ya, menghormati ini sebongkah patung ini. Dan juga di sini ada yang sama, cuman beda patungnya aja. Kalau ini patungnya nggak tahu patung apa, kalau ini patung Maria atau patung Santa atau patung Santun atau patung apa gitu, pemuka agama. Saya mau tanya sama Abang, sejauh Abang membaca Alkitab, apakah perbuatan seperti ini tuh berkenan di hadapan Tuhan? Begini ya, Silakan. Bang Edis ya. Itu Alkitab sudah jelas ya. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun di hadapanku. Dan itu menurut saya harga mati. Ya. Itu harga mati yang tidak bisa kita tolerir ya. Kita harus menjauhkan hal-hal yang demikian. Kita boleh meneladani Sadra, Mesa, Abednego. Bagaimana ketika seorang penguasa pada saat itu Nebukadnezar ya menyuruh supaya mereka itu menyembah patung ya. Kalau tidak mau pada saat itu ke dalam api ya. Ya, mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak sekali-kali tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku. Ini pernyataan yang sangat luar biasa. Iman yang sangat luar biasa dimiliki oleh SMA. Saya sering menyebutnya SMA, Sadra, Mesa, Abednego. Ya. Di mana pada saat itu mereka saking cintanya kepada Tuhan, mereka mati pun rela ya untuk memegang perintah daripada Tuhan. Ya. Dan sampai hari ini ya, puji Tuhan, sampai hari ini ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya berusaha keras untuk menyebarkan kebenaran ya seperti yang Alkitab sudah tertulis ya. Jadi itu pergumulan saya Bang. Saya bergumul ya, saya berdoa, saya bergumul di dalam tidur saya. Ya Tuhan, apakah yang harus saya perbuat ya Tuhan untuk menyadarkan umat-umat yang menjauh daripada firman-Mu. Ya Tuhan, apakah yang harus saya perbuat di dalam saya inikanlah itu, saya gumulkan di dalam diri saya. Apakah harus saya biarkan saja orang-orang jatuh ke dalam penyembahan berhala, menyembah berdoa kepada patung, atau saya harus membombardir ini supaya orang-orang sadar seperti itu. Itu yang ada di dalam hati saya dan saya putuskan untuk mengambil tindakan ini seperti itu, Pak. Bagaimana menurut Abang? Abang setuju? Setuju, sangat setuju sekali, sangat setuju. Jadi memang sekalipun mungkin sekalipun saudara kita banyak yang tidak sependapat ya, tetapi yang jelas seperti yang saya bilang dari awal bahwasanya apa yang tertulis itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, yang memang harus kita kerjakan. Tidak boleh kita katakan bisa nego, nggak apa-apa, kan cuma gambar dan cuma begini. Selama hal itu kita tunduk sujud, itu sama saja kita tunduk kepada dia kalau kita nunduk begini. Nah, jadi kalau misalnya hanya ada tadi yang bilang begitu, yang di belakang abang itu apa? Saya bilang itu hanya sekedar flare ya, background. Itu tidak berarti ini ya. Saya menjawab itu ya. Jadi sekali lagi ya, mari beritakan terus kebenaran, Bang Edis ya.
beritakan terus kebenaran. Saya percaya Tuhan akan tetap di pihak kita. Sebagaimana yang saya bilang tadi, Sadrak Mesak Abednego, tetapi ketika mereka menyatakan imannya di hadapan raja tanpa takut, dengan berani mereka menyatakan imannya, dan mereka dibela oleh Tuhan. Ya, Amin. mereka dibela oleh Tuhan. Bahkan sampai-sampai bau api pun tidak ada dalam diri mereka ketika mereka dicampakkan ke api itu, sampai 7 kali lebih panas dari biasanya, dan itu luar biasa. Ya. Dan yang sangat disayangkan Bang ya, ada orang-orang tertentu, saya sebut saja nama-namanya ya, ada seperti Bom Bom, kemudian Rudi Iskariot ya, kemudian Mata Pisau. Mereka karena memang butuh uang, maka hal-hal seperti ini ya, berdoa kepada patung itu harus ditolerir Bang, bahkan disupport. Nggak apa-apa itu. Nah, demi uang, karena memang uang Tuhan mereka itu adalah duit itu Bang, begitu. Karena terus terang Bang ya, terus terang saja Bang ya, banyak orang yang dia tidak mau bertobat dari penyembahan berhala, dia tidak mau bertobat dari menyembah patung, berdoa kepada patung. Mereka ini juga orang-orang yang secara ekonomi mungkin punya uang. Dan mereka akan kasih duit orang-orang yang mendukung penyembahan atau pendoaan kepada patung itu. Seperti itu. Jadi memang sangat disayangkan ya, orang-orang seperti Bom Bom, kemudian Rudi Yohanes alias Rudi Iskariot, kemudian Mata Pisau itu membela orang-orang yang berdoa dan sujud di hadapan patung Maria. Seperti itu. Jadi ini yang harus kita... Saya hanya bisa tersenyum ketawa ya dengan melihat teman-teman yang memang benar ya apa yang Bang Edis itu bilang, hanya demi cuan ya, hanya demi keuntungan. Ya, jadi artinya benarlah yang dibilang oleh Tuhan Yesus bahwasanya kamu jangan mengabdi kepada dua tuan ya. Iya, dan kepada Tuhan dan kepada Mamon, iya. Nah, jadi karena begitu, karena engkau bagaimanapun hatimu akan menrua gitu loh. Betul sekali. Jadi terima kasih lah Bang Edi sudah menaikkan saya. Baru kali ini, padahal sebelumnya saya itu berusaha untuk naik tetapi tetap nggak bisa. Ramai sekali. Oke lah, baiklah, kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang kontra dulu Bang ya. Oke. Makasih Bang Emmanuel Zamili. Shalom. Tuhan Yesus berkati ya. Sama-sama. Baik.